Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Gimana? Kalian masih semangat kan buat belajar dan menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Nah, pada video kali ini Bu Evi bakal membahas tuntas tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, buat kamu yang sudah penasaran tentang apa saja yang bakal Bu Evi kumpas pada cerpen ini, seperti biasa sebelum lanjut ke video pembahasan, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, Bu Evi bakal melanjutkan pembahasan tentang cerpen yang sebelumnya sempat tertunda. Nah, buat kalian yang belum menonton tentang video cerpen bagian 1, Bu Evi saranin biar kalian itu segera melihatnya. Kenapa? Karena antara video cerpen bagian 1 dengan bagian 2 ini saling berkesinambungan atau berkaitan satu dengan yang lainnya. Kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang unsur pembangun cerpen. Nah, untuk unsur pembangun cerpen sendiri itu ada dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik itu unsur pembangun dari dalam cerita itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur pembangun dari luar cerita. Kita bakal bahas satu persatu dulu ya, dimulai dari unsur intrinsik. Untuk unsur intrinsik pada cerpen itu ada 7. Yang pertama ada tema, kemudian ada tokoh dan penokohan, ada latar, kemudian alur, amanat, sudut pandang, dan juga gaya bahasa. Bu Evi bakal membahas tema dulu ya. Nah, untuk tema itu merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita, atau lebih enaknya lagi tuh kalau tema merupakan gagasan pokok atau ide pokok sebuah cerita. Jadi wajib banget buat kamu yang mau bikin sebuah cerpen atau cerita apapun, itu kamu harus yang pertama kali kamu lakukan adalah menentukan temanya. Nah, kenapa? Karena tema itu sebagai landasan atau pegangan kamu dalam membuat cerita. Jadi nanti di pertengahan jalan ketika kamu membuat sebuah cerita, kamu itu tetap konsisten dengan cerita kamu. Jadi nggak berubah-ubah gitu. Makanya tema itu harus kamu tentukan sebelum kamu membuat sebuah cerita. Kemudian tema yang sering dijumpai itu diantaranya ada tema persahabatan, percintaan, politik, kemudian bisa juga yang lainnya. Lanjut ke unsur intrinsik yang kedua, yaitu ada tokoh dan penokohan. Untuk tokoh sendiri merupakan nama orang atau nama pelaku di dalam cerita. Sedangkan penokohan di sini merupakan perwatakan. Untuk teknik-teknik dalam menggambarkan penokohan pada cerita itu ada 2 teknik. Yang pertama itu ada teknik analitik dan juga ada teknik dramatik. Nah, bedanya apa sih antara teknik analitik dan juga dramatik itu? Untuk teknik analitik itu penggambaran dari karakteristik tokohnya disampaikan secara langsung oleh penulis.
Contohnya, misalkan saja Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali mendapat juara. Nah, pada kalimat itu terdapat kata siswa yang paling rajin dan juga ada kata tidak merasa sombong. Dalam hal ini berarti penulis itu sudah memberikan pernyataan atau sudah menggambarkan, sudah memberitahu kepada pembaca bahwa sifat dari Alam itu adalah dia rajin dan juga tidak sombong. Itu contoh dari teknik analitik. Berikutnya untuk teknik dramatik itu tidak secara langsung ya. Nah, untuk teknik dramatik sendiri ada 5 cara. Yang pertama itu penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Kemudian ada penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Yang ketiga ada penggambaran tata kebahasaan tokoh. Berikutnya ada pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dan yang terakhir bisa melalui penggambaran oleh tokoh yang lain. Baby bakal membahas yang pertama dulu, yaitu penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Baby langsung lanjut ke contohnya saja. Doni memiliki wajah tampan dengan rahang yang tegas, kulit putih, bertubuh atletis dan juga mata yang indah. Namun perilakunya yang tidak mau saling bertegur sapa kepada siapa saja yang lewat di hadapannya membuat Fania membenci Doni. Nah, pada contoh kalimat itu di situ ada penggambaran bentuk atau fisik dari seorang tokoh Doni, di mana Doni itu memiliki wajah yang tampan, kemudian rahang yang tegas. Nah, untuk rahang yang tegas itu biasanya ciri-ciri dari orang yang sombong gitu-gitu ya. Nah, kemudian tadi kan selain penggambaran fisik juga melalui perilaku tokoh. Nah, di situ ada contoh tuh perilaku tokoh si Doni. Dia nggak mau bertegur sapa dengan orang lain. Makanya bisa kita simpulkan dari kalimat itu bahwa sifat Doni itu dia memiliki sifat yang sombong. Seperti itu. Lanjut ke teknik yang kedua, yaitu penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Contohnya, desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. Nah, dalam satu kalimat ini kita tuh bisa langsung menebak kalau tokoh-tokoh yang terdapat pada desa tersebut pasti dia itu kurang maju, dalam artian karena tadi nggak ada aliran listrik, jadi tertinggal atau merupakan desa tertinggal. Kemudian bisa juga orangnya itu masih polos, masih percaya pada adat dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian juga mereka pastinya untuk dari segi pendidikan maupun yang lainnya masih jauh tertinggal dari desa-desa yang sudah teraliri listrik, seperti itu. Jadi gampang banget ya ditebaknya. Yang ketiga ada penggambaran tata kebahasaan tokoh. Contohnya, dasar nggak punya otak lo pikir dengan lo pakai kerudung terus gue bisa langsung maafin lo, Gak segampang itu, Al. Sampai lo nangis darah pun gue nggak akan maafin lo, Al ya. Inget itu. Nah, jahat banget ya. Di situ kita udah bisa lihat banget bahwa tokoh yang sedang memarahin Al ya, itu sifatnya dia tuh nggak mudah untuk memaafkan dan kayaknya keras ya, bener po ya, keras kalau bahasa Jawanya tuh atos gitu. Nah, jadi dari segi bahasa pun kita bisa tahu, oh ini sifat dari orang ini tuh lembut, oh ini dari sifat dari orang itu kasar dan sebagainya. Berikutnya yang keempat, melalui pengungkapan jalan pikiran tokoh. Contohnya, mungkin yang kamu rasakan sekarang ini bukan sakit biasa. Bisa saja itu sakit yang bisa menimbulkan efek samping lainnya. Wening menerawang dengan wajah penuh arti sekaligus begitu teduh.
Pada kalimat itu ada kata-kata menerawang ya. Nah, menerawang di sini tuh bukan kayak paranormal, melainkan seseorang tuh khawatir akan kesehatan kamu. Jadi dia sampaikan apa-apa yang sedang dirasakan tokoh lain. Jadi kata menerawang itu bentuk kepedulian dia yang sedang dipikirkan. Nah, makanya itu termasuk ke dalam pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dari kalimat tersebut juga kita tahu bahwa si tokoh yang tadi ngomong sama temennya itu tuh sangat peduli banget, sangat care banget sama temennya, sampai-sampai dia tuh takut kalau takut atau prihatin dengan penyakit yang sedang dijangkit oleh temannya. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada penggambaran oleh tokoh lain. Contohnya, ia paling pandai bercerita, menyanyi dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi. Ia menjengkelkan saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. Pada contoh tersebut kita bisa lihat banget bahwa si tokoh ia itu suka banget yang namanya caper sama orang lain. Terus tokoh ia juga pandai mencuri perhatian, ya kan? Nah, seperti itulah untuk teknik-teknik penggambaran tokoh dalam sebuah cerpen. Berikutnya kita bahas tentang alur. Nah, alur sendiri merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Nah, lebih mudahnya alur itu merupakan jalannya cerita. Ada 3 jenis alur, ada alur maju, mundur dan juga campuran antara maju dan mundur. Kita bahas untuk alur maju dulu ya. Nah, untuk alur maju sendiri itu artinya apa? Kita berada pada hari ini dan bercerita kayak udah jalan aja, nggak pernah menceritakan kejadian yang sudah pernah dialami, seperti itu ya. Nah, contohnya hari ini aku berjalan sedikit tergesa, tak mau berbasa-basa dengan rintik-rintik air hujan. Akhirnya sampai juga di halte. Aku menyelinap di antara calon penumpang sambil mengambil posisi tengah. Meski tanpa kata permisi, mereka meringsek hingga berposisi yang sama dengan mereka. Nah, di situ kita bisa lihat nggak ada tuh kata-kata yang menunjukkan bahwa si tokoh tersebut itu flashback atau menceritakan pengalaman yang pernah dia alami. Karena di situ ada kata hari ini, berarti dia menceritakan pada saat itu juga atau peristiwa yang sedang terjadi di saat itu juga, seperti itu. Untuk yang kedua ada alur mundur. Nah, untuk alur mundur itu berarti kita flashback ya, atau menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami. Nah, contohnya, sudah lama Ana tak bertemu Nina. Keduanya saling melepas rindu. Masih inget kan? Dulu kita pernah jatuh ke selokan? Ujar Ana dengan ekspresi menggelikan. Waktu itu. Nah, di situ ada kata-kata waktu itu. Nah, berarti dia hendak memulai percakapan tentang atau hendak memulai cerita tentang peristiwa yang pernah mereka lalui bersama di masa lalu. Makanya disebut sebagai alur mundur. Nah, buat kalian pecinta sinetron, bisa juga tuh kita buat contoh yang lain, misalkan aja buat penikmat Indosar ya, yang channel TV-nya itu ada ikan terbangnya. Di situ kan biasanya ada cerita tentang azab ya kan. Kalau azab itu biasanya orangnya sudah meninggal, si tokohnya udah meninggal, habis itu keluarganya ketika melayat ada Pak Kiainya terus bilang, ketika melihat si mayat atau jenazahnya tuh misalkan bentuknya gimana, apa ada kesambar petir lah apalah gitu-gitu, terus pasti
si kiainya bilang, Pak kiainya tanya kan pasti sama salah satu anggotanya, ini semasa hidupnya almarhum kenapa ya? Nah terus sih salah satu anggota keluarganya pasti bercerita ya kan, jadi Pak Ustadz dulu. Nah seperti itu juga termasuk ke dalam contoh alur mundur. Yang terakhir ada alur campuran antara maju dan mundur. Jadi sesekali itu ceritanya di awal, bisa saja ceritanya itu diawali dari menceritakan kisah yang lalu, kemudian kembali lagi pada cerita di masa yang sekarang ini. Tapi bisa juga misalkan saja di awal cerita itu dia menceritakan hal-hal atau kejadian di masa yang sekarang dia alami saat itu juga. Kemudian ada salah satu hal yang membuat dia itu teringat pada kejadian di masa lalu yang pernah dia alami. Nah tentunya nantinya juga kembali lagi ke masa yang sekarang atau bercerita tentang hari itu. Contohnya, sudah lama, ini Bu Evi lanjutin ya tadi yang untuk alur mundur. Tapi Bu Evi bacain lagi dari awal. Sudah lama Ana tak bertemu Nina, keduanya saling melepas rindu. Masih inget kan, dulu kita pernah jatuh keselokan? Ujar Ana dengan ekspresi menggelikan. Waktu itu bla 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 bla. Keduanya berjalan beriringan menghabiskan sore yang penuh kenangan. Nah di situ kan tadi untuk kata waktu itu berarti si tokoh mau memulai pembicaraan atau bercerita tentang kejadian yang udah pernah dia lalui di masa dulu. Nah kemudian paragraf berikutnya tuh ada kata keduanya berjalan beriringan menghabiskan sore yang penuh kenangan. Nah kalimat tersebut menunjukkan bahwa untuk kedua tokoh tersebut dia kembali lagi menceritakan kejadian yang sedang dia alami sekarang. Nah itu yang dinamakan dengan alur campuran, gabungan antara alur maju dan juga alur mundur. Untuk unsur intrinsik selanjutnya ada latar atau setting. Nah latar itu terdiri atas 3. Ada latar tempat, waktu, dan juga suasana. Untuk latar tempat sendiri berarti menunjukkan di mana atau lokasi yang sedang tokoh itu berada gitu ya. Menunjukkan lokasi atau tempat, istilahnya seperti itu. Contohnya bisa saja di taman, sekolah, kolam renang, rumah, kamar, jalan, halte, dan sebagainya. Untuk yang kedua ada latar waktu. Nah untuk latar waktu sendiri berarti bahwa cerita itu tuh berlangsung pada waktu apa sih? Nah bisa saja ada pagi, siang, senja, kemarin, tahun lalu, bulan yang lalu, hari ini, atau bisa juga menunjukkan jam ya, misalkan pukul 7, pukul 5, pukul 6 gitu. Nah yang terakhir ada latar suasana. Di sini tuh menceritakan suasana lingkungan maupun suasana si tokoh. Misalkan saja mencekam, sunyi, dingin, panas. Kalau suasana yang di lingkungan ya. Tapi kalau suasana tokoh berarti yang dia alami. Contohnya saja misalkan saja marah, sedih, gembira, galau, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang berikutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang sendiri itu merupakan cara penulis menempatkan diri dalam cerita. Ada 2 jenis sudut pandang. Ini sebenarnya sih banyak banget. Maksudnya bukan banyak banget, cuman dari kedua jenis sudut pandang ini tuh nantinya ada lagi sub-subnya, tapi ini secara garis besarnya tuh hanya ada 2, yaitu ada sudut pandang orang pertama dan juga orang ketiga. Nah untuk sudut pandang orang pertama itu berarti menceritakan dirinya sendiri atau dirinya sendiri itu sebagai pelaku dalam cerita. Nah, kata-kata atau kata ganti yang biasa digunakan dalam sudut pandang orang pertama itu ada kata aku, saya, dan sebagainya.
Untuk yang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Nah, pada hal ini itu si penulis berperan menceritakan kisah dari orang lain. Nah, contohnya atau kata ganti yang digunakan itu ada contohnya ada dia, kemudian juga penyebutan nama-nama toko, misalkan Rina, Bayu, Doni, dan sebagainya. Jadi mudah banget kan untuk membedakan antara orang pertama dan orang ketiga. Kalau orang pertama itu berarti menceritakan dirinya sendiri, ada aku, saya, dan sebagainya. Kalau orang ketiga itu berarti menceritakan orang lain, ada dia, terus penyebutan nama toko dan sebagainya. Yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu merupakan penggunaan bahasa yang berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Nah, untuk bahasa sendiri bisa digunakan juga untuk menandai karakter seorang tokoh. Selain itu, gaya bahasa di sini juga bisa kita tandai dengan ini ya, penggunaan majas dalam cerpen. Biasanya banyak banget tuh kita jumpai majas-majas dalam cerpen. Untuk majas, Bu Evi bakal bahas pada video yang lainnya, jadi nggak Bu Evi gabung pada video cerpen ini. Oke, itu tadi unsur intrinsik dari cerpen. Berikutnya kita bakal membahas tentang unsur ekstrinsik. Nah, tadi di awal Bu Evi sudah bilang kan kalau unsur ekstrinsik itu unsur pembangun dari luar. Nah, untuk unsur ekstrinsik sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat dan yang kedua adalah latar belakang pengarang. Nah, Bu Evi bakal bahas yang pertama dulu, yaitu latar belakang masyarakat. Jadi kondisi latar belakang masyarakat dari seorang penulis itu sangat banget berpengaruh pada cerita, ya. Karena apa? Kondisi itu bisa berupa ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kemudian lingkungan sekitar, sampai dengan kondisi ekonomi. Nah, kalau misalkan si penulis atau si pengarang cerita itu berasal dari lingkungan yang memiliki ideologi yang keras, misalkan aja seperti itu, pasti dia pada saat menceritakan ceritanya itu dia juga terlihat berbeda. Kemudian kalau misalkan si pengarang itu berasal dari kondisi ekonomi yang memprihatinkan, nah pasti dia tuh kalau menulis cerita dengan tema-tema ekonomi, dia bakal lebih menyentuh atau bisa membawa pembaca lebih masuk ke dalam cerita karena dia sudah pernah mengalami hal itu sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah latar belakang pengarang. Untuk latar belakang pengarang itu kita kelompokkan lagi menjadi 3 hal. Ada biografi. Nah, tahu sendiri kan biografi itu apa? Jadi biografi itu riwayat hidup pengarang, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian bahkan jenjang pendidikan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi yang sudah dia tamatkan. Kemudian pengelompokannya kedua tuh bisa dilihat dari kondisi psikologis dari pengarang. Nah, dalam hal ini tuh berisi mengenai pemahaman kondisi mood atau keadaan saat seseorang pengarang itu menulis sebuah cerita atau cerpen. Jadi Bu Evi saranin sih buat kamu yang mau nulis cerpen, kalau dalam kondisi yang enggak memungkinkan mending nggak usah dibuat deh ya, karena bakal tulisan yang kamu ciptakan tuh bakal aneh kalau dibaca gitu. Kalau misalkan mood kamu bagus, kamu masih bersemangat, mending kamu buat gitu ya. Jadi menentukan banget tuh mood kamu dalam membuat cerita. Yang terakhir itu ada aliran sastra.
Nah, seorang penulis itu pastinya mengikuti aliran sastra tertentu kan. Nah, untuk hal itu bisa memberikan pengaruh yang besar pada gaya penulis yang dipakai oleh penulis dalam menciptakan sebuah karya. Itu tadi unsur ekstrinsik dari cerpen. Pembahasan yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, ini tuh sering banget keluar ya, selain tadi ada unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen pun sering banget keluar pada soal-soal gitu ya. Nah, sebenarnya itu banyak, tapi Bu Evi bakal bahas cuma 4 aja. Yang pertama ada nilai agama. Nah, untuk nilai agama ini berarti berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat kita petik dalam cerita tersebut, atau hubungan antara si tokoh dengan Tuhannya. Berikutnya ada nilai sosial, berkaitan dengan pelajaran yang dapat kita petik dari interaksi sosial antara para tokoh dengan lingkungan masyarakat dalam cerita itu. Jadi interaksi antara tokoh satu dengan tokoh yang lain itu bisa kita masukkan ke dalam nilai sosial. Yang ketiga ada nilai moral. Ini yang berkaitan dengan nilai yang dianggap baik dan buruknya dalam masyarakat. Nah, dalam cerpen itu nilai moral bisa berupa nilai yang negatif atau yang buruk, dan juga nilai yang positif atau yang baik. Tapi Bu Evi saranin sih ya, kita ambil yang baik-baik aja. Nah, yang terakhir ada nilai budaya. Ini berkaitan banget dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi adat istiadat dalam cerita. Nah, itu tadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Itu tadi video pembahasan tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, seperti biasa, sebelum Bu Evi akhiri video pada kali ini, buat kamu yang pengen tanya-tanya tentang soal maupun materi bahasa Indonesia lainnya, bisa banget dengan cara komen pada kolom komentar atau DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Nantikan video-video lainnya yang bakal menemani kamu buat belajar di rumah. Bu Evi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.